Halo adik-adik, Shalom. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, kakak harap juga adik-adik yang ada di rumah semuanya dalam keadaan yang baik. Adik-adik, kita patut mengucap syukur karena kasih setia Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, sehingga kita boleh berjumpa pada pagi hari ini. Walaupun itu hanya melalui ibadah online. Adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan memanggil kita untuk boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Untuk itu adik-adik yang ada di rumah semuanya ayo bangkit berdiri. Kita angkat pujian, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ku jawab ya, ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, saat ini kita berada dalam masa pandemi, di mana kita harus melakukan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dari sebelumnya. Adik-adik yang di rumah tahu kebiasaan-kebiasaan seperti apa itu? Atau kakak Angel tahu? Seperti memakai masker ketika keluar rumah. Ya, kita harus memakai masker ketika keluar rumah. Dan harus jaga jarak. Apalagi kakak Angel? Belajar dari rumah Kakak Yori. Ya, kita belajar dari rumah. Dan seperti saat ini, kita ibadah secara online. Itu semua adalah anjuran pemerintah agar kita terhindar dari virus corona. Nah, adik-adik tahu tidak? Pemerintah itu adalah wakil Allah. Mereka telah memilih pemerintah untuk melindungi kita dari virus corona. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Seperti yang terdapat dalam firman Tuhan dari Mazmur 4 ayatnya yang keempat. Adik-adik yang di rumah buka Alkitabnya ya, dari Mazmur 4 ayatnya yang keempat. Kita baca secara bersama-sama ya. 3, 2, mulai. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelum kita mendengarkan itu, kita mau minta pertolongan dari Tuhan untuk membantu kita mengerti isi dari firman Tuhan. Kita semua lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu untuk membaca dan mendengarkan cerita Alkitab. Tolonglah kami untuk mengerti, karena kami sungguh terbatas dan penuh dosa. Ampuni dan layakkanlah untuk menyambut firman-Mu. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya semua? Baik? Puji Tuhan, karena
adik-adik dan kakak di sini bisa berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu, dan saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Minggu lalu masih ingat cerita kita? Tentang apa? Nah, betul sekali, tentang Bileam, anak Tuhan, hamba Tuhan yang tidak mau berbuat jahat kepada orang Israel, walaupun dia dijanjikan akan mendapatkan banyak hadiah, banyak uang, banyak emas. Tapi Bileam tidak mau berbuat jahat kepada orang Israel. Kok bisa? Karena Raja Balak takut kepada orang Israel. Orang Israel sudah banyak, Raja Balak takut diserang, dan oleh karenanya ia menyuruh Bileam untuk berbuat jahat kepada orang Israel dengan menjanjikan banyak hadiah. Tetapi Bileam tidak mau. Nah, adik-adik, kisah kita berlanjut tentang perjalanan orang Israel menuju ke tanah Kanaan. Orang Israel berjalan dan tiba di suatu tempat dekat Gunung Nebo. Adik-adik masih ingat siapa pemimpinnya? Musa. Musa sudah sangat tua. Adik-adik punya kakek di rumah. Punya kakek? Bagaimana kalau kakek sudah tua, apalagi rambutnya sudah putih, giginya ompong, sudah tidak kuat berjalan? Tapi adik-adik, Musa ini walaupun sudah tua, dia tetap semangat, dia tetap kuat untuk memimpin orang Israel. Bersabdalah Tuhan kepada Musa. Lihat di gambarnya. Musa, engkau sudah sangat tua. Engkau tidak bisa lagi masuk ke dalam tanah Kanaan. Sekarang tibalah saatnya aku mencari pengganti untukmu. Ambillah Yosua untuk menggantikanmu. Urapi dia, Musa, untuk menjadi pemimpin atas orang Israel. Musa dengar-dengaran kepada Tuhan. Ia sangat setia kepada Tuhan. Ia lalu mengambil Yosua, mengurapi Yosua dan menjadikannya pemimpin atas Israel, menggantikan Musa. Kemudian Tuhan membawa Musa ke atas Gunung Nebo. Untuk apa, adik-adik? Untuk melihat tanah Kanaan. Musa memang tidak bisa lagi masuk ke dalam tanah Kanaan, tetapi Tuhan mengasihi Musa. Tuhan memperlihatkan Kanaan di atas Gunung Nebo yang sangat tinggi. Tuhan bersabda kepada Musa, Musa, lihatlah tanah Kanaan, tanah yang sangat indah, berlimpah susu dan madu. Aku akan memberkati tanah Kanaan dan orang-orang Israel akan tinggal di sana. Musa yang mendengarkan perkataan Tuhan itu sangat senang. Musa sudah membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke Kanaan, hampir masuk ke dalam tanah Kanaan. Walaupun Musa tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan, Musa tetap dengan senang hati. Tidak lama kemudian matilah Musa. Adik-adik, orang Israel sangat sedih hati mendengarkan bahwa Musa sudah meninggal. Mereka bersedih, mereka menangis. Adik-adik tahu berapa hari? 1 hari, 2 hari, 3 hari? Tidak, adik-adik. Orang Israel bersedih dan menangis selama 30 hari. Wah, mereka sangat kehilangan Musa. Musa yang memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Adik-adik ingat tadi siapa penggantinya? Yosua. Setelah 30 hari, Yosua memanggil semua orang Israel. Hai orang Israel, jangan bersedih hati lagi. Ayo semangat. Sebentar lagi kita akan masuk ke tanah Kanaan. Ambillah barang-barang kalian.
ambillah keluarga kalian, persiapkan keluarga kalian, kita akan segera masuk ke dalam tanah Kanaan. Orang Israel mendengarkan perkataan Yosua, karena Yosua sudah dipilih Tuhan. Mereka mengambil barang-barang mereka, memikul barang-barang mereka, mengambil keluarga mereka. Bersiaplah mereka pergi ke tanah Kanaan dengan sangat semangat. Orang-orang Israel sangat senang dipimpin oleh Yosua, karena Yosua memimpin orang Israel dengan baik, dengan setia, dengar-dengaran kepada Tuhan. Yosua memimpin orang Israel dengan penuh roh kebijaksanaan. Tuhan sangat senang jika kita menghormati dan menghargai pemimpin kita. Kalau di rumah adik-adik, pemimpin kita adalah orang tua kita, kita harus hormat dan sayang kepada orang tua kita. Kalau di sekolah, pemimpin kita adalah guru kita, kita harus hormat dan sayang kepada guru kita. Ingat adik-adik, Tuhan sangat senang kalau kita menghormati pemimpin kita. Nah, adik-adik, demikianlah cerita kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Nah, adik-adik, cerita yang Kakak Asek sampaikan tadi itu betul-betul terjadi dan tercatat di dalam Alkitab. Kakak Asek akan bacakan ya dari kitab Ulangan pasal 34 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Amin. Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Adik-adik, aktivitas kita pada hari ini yaitu menghafal dari Mazmur 4 ayatnya yang keempat. Mazmur 4 ayatnya yang keempat. Kita sama-sama gerakkan juga ya adik-adik. Mulai. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Ya, kita ulang sekali lagi ya. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita. Namun sebelum kita memberi persembahan kita mendengarkan nas persembahan yang terambil dari Keluaran 34 ayat 9. Bunyinya, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Sambil kita bawa persembahan kita menyanyi lagu Bersyukur sebab Tuhan baik. Bersyukur,
Adik-adik di rumah, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Kita lipat tangan semua, kita tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih karena kami anak-anak sekolah minggumu telah mendengarkan cerita Alkitab-Mu. Berkati kami ya Bapa, mampukan kami untuk mengerti, memahami firman-Mu. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan, biarlah itu dapat bermanfaat bagi pelayanan di sekolah minggu dan pelayanan firman-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, berkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan dalam menjaga dan mendidik kami. Ini doa kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok. Biarlah mereka semua boleh memimpin dengan adil dan bijaksana. Sertai mereka selalu Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah dan dimanapun mereka berada. Tuhan sertai mereka, Tuhan berkati mereka di setiap tahap pertumbuhan mereka. Berikan mereka selalu kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan hari-harinya. Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa buat adik-adik yang di rumah dalam masa bermain mereka, dalam masa mereka belajar. Tuhan tetap sertai mereka semua. Saat ini Bapa, kami berada dalam masa pandemi. Tuhan tetap jaga kami selalu, Tuhan tetap lindungi kami, sehingga kami anak-anak-Mu boleh terhindar dari virus corona. Ini doa kami Bapa, dengarkanlah doa kami ini dan ajarlah kami bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Roma 13 ayatnya yang keempat. Roma 13 ayatnya yang keempat. Ayo adik-adik semua yang di rumah buka Alkitabnya ya. Roma 13 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Amin. Adik-adik di rumah, ibadah kita hari ini telah selesai. Kakak minta adik-adik semua berdiri, kita menyanyi lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kita ulang sekali lagi adik-adik. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Adik-adik, pegang teguhlah dan ingatlah selalu firman Tuhan yang terambil dari Amsal 14 ayatnya yang kedua. Amsal 14 ayatnya yang kedua.
Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin.